Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan semoga kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi dengan saya Hamri Muin, dan insya Allah sekian lama kita tidak buat video, dan ada dalam keinginan dalam hati atau ada dorongan dalam diri Hamri terus berbuat. Maka hari ini kembali kita membuat video, insya Allah tentu masih tetap berkaitan dengan adab-adab, karena inilah yang harapan kita, mewujudkan manusia beradab, dan itu insya Allah dari seluruh aspek kehidupan. Maka itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan sharing sedikit berkaitan dengan adab-adab berinvestasi. Kenapa kita angkat hal-hal berkaitan dengan investasi? Karena investasi itu sangatlah penting. Investasi sangat penting dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan di dunia, terlebih lagi kehidupan akhirat. Kalau secara mendasar para teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, investasi merupakan satu aktivitas yang kita ingin merasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Maka itu hal ini sangat penting untuk selalu menjadi perhatian bagi kita. Di antara hal yang paling mendasar adalah contoh di akhirat. Tentu ketika kita berbicara akhirat, kita ingin mendapatkan surga di akhirat. Maka bagaimana caranya? Maka kita harus memperbanyak investasi akhirat kita. Sama juga dengan di dunia. Ketika kita ingin bahagia di dunia, maka kita harus memperbanyak investasi di dunia. Apa saja yang harus kita investasikan selama kita di dunia, maka inilah insya Allah akan ke depan kita akan bahas. Namun pada kesempatan ini kita akan menyampaikan standar yang paling standar yang harus kita miliki ketika kita ingin berinvestasi, baik untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, yakni berkaitan dengan adab-adab dalam berinvestasi. Maka inilah yang insya Allah akan kita sampaikan. Yang pertama, ketika kita berinvestasi teman-teman, yang harus menjadi perhatian besar bagi kita adalah niat kita. Niat karena Allah. Bahwa kita berinvestasi semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berinvestasi semata-mata untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata agar Allah Subhanahu wa Ta'ala balas di hari-hari kemudian. Maka itu ketika kita berinvestasi, maka niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang itulah perintah Allah. Banyak penjelasan dari guru-guru kita mengatakan ketika kita ingin melakukan hal-hal, maka niatkanlah karena Allah. Termasuk dalam hal berinvestasi. Berinvestasi ketika kita tidak niatkan karena Allah, boleh jadi itu investasi fana. Boleh jadi itu investasi sementara. Boleh jadi investasi tersebut hanyalah kenikmatan sesaat. Tetapi ketika kita berinvestasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kenikmatan yang insya Allah akan kita dapatkan, kenikmatan yang abadi, baik di dunia, dan yakinlah insya Allah akan mendapatkan keutamaan di akhirat kelak. Maka perhatikanlah adab-adab dalam berinvestasi, karena sesungguhnya adab merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Di antaranya adalah ketika kita ingin terjun dalam dunia investasi, maka niatkanlah investasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin terjun dalam dunia investasi dimanapun kita berada, apakah investasi untuk dunia kita, apalagi investasi untuk akhirat kita, maka yang kedua yang menjadi perhatian besar bagi kita adalah berinvestasilah dengan bijak. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Berinvestasi dengan bijak artinya kita memahami kondisi kita. Sekarang apa kemampuan kita, apa keahlian kita, apa bidang kita, apa
kekayaan yang hari ini yang kita miliki. Maka dengan kondisi kita memahami diri kita, maka kita bisa berinvestasi dengan bijak. Jangan sampai kita baru memahami tentang satu hal atau dua hal, maka kita langsung investasikan seluruh. Baru kita memahami tentang investasi sebagian harta kita, misalnya dalam hal investasi harta, maka semua harta kita langsung kita habiskan. Kita terjunkan dalam suatu platform investasi. Namun langsung hilang dan sebagainya. Dan inilah yang terkadang membuat seorang bangkrut atau gila atau macam-macam. Dan semua itu karena tidak memahami baik dengan investasi tersebut, apalagi karena tidak bijak dalam berinvestasi. Maka itu ketika kita ingin terjun dalam bidang investasi, dunia investasi, maka penting kita berinvestasi dengan bijak. Bagaimana kadar ilmu kita, sesuaikan. Bagaimana kondisi keuangan kita, sesuaikan. Bagaimana kondisi diri kita, sesuaikan. Jangan memaksakan kehendak. Dan yang paling utama adalah berinvestasilah dengan bijak. Maka bagi orang-orang yang terjun dalam dunia investasi, maka pentingnya memahami hal-hal tersebut, insya Allah. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, yang perlu menjadi perhatian bagi kita ketika kita ingin terjun dalam dunia investasi, adab yang ketiga adalah senantiasa mempertimbangkan halal dan haram. Halal dan haram. Kenapa? Karena halal dan haram merupakan patron yang akan mendatangkan keberkahan dalam dunia investasi kita. Maka itu selalu lihat apakah ketika kita berinvestasi dari poin ini, apakah halal atau haram. Ketika kita berinvestasi dari ini, apakah halal atau haram. Dan semua itu harus selalu dipertimbangkan. Apalagi kita kaum muslimin. Jika kita orang-orang di luar Islam, silahkan tidak mempertimbangkan halal dan haram. Tapi ketika kita berada jalur, ketika kita termasuk orang-orang yang beragama Islam, maka pertimbangkanlah halal dan haramnya. Karena ketika haram kita tetap langgar, maka boleh jadi keberkahan itu akan hilang. Keberkahan itu akan hilang. Mungkin niatnya sudah karena Allah, tapi karena instrumen investasi yang kita laksanakan atau gunakan, itu adalah produk-produk yang haram, yang dilarang, yang tidak mendapatkan legalitas dari MUI misalnya dan sebagainya, maka inilah yang biasa membuat hilang keberkahan. Maka itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin terjun dalam dunia investasi, maka senantiasa memperhatikan halal dan haram. Apakah produknya, apakah sistemnya, ataukah apakah hal-hal yang bisa membuat nilai dalam bisnis, dalam hal tersebut itu bisa masuk kategori halal atau haram. Nah, ketika hal ini selalu kita memperhatikan dengan baik, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berinvestasi benar dan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Kalau kita bertanya apa sebenarnya tujuan orang berinvestasi, apa tujuan kita berinvestasi, maka hampir secara umum teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang berinvestasi ingin merasakan bahagia di masa yang akan datang. Bagi kita orang beriman, bahagia di dunia, terlebih lagi bahagia di akhirat. Ketika kita sadar tentang hal ini, maka ketika kita ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, salah satu patron yang harus menjadi perhatian bagi kita adalah halal dan haram ini. Halal dan haram. Dan secara umum 3 adab tadi. Yang pertama niat, kemudian berinvestasi dengan bijak, dan kemudian memperhatikan halal dan mempertimbangkan halal dan haramnya. Ketika 3 hal ini senantiasa kita perhatikan, maka insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba Allah yang memiliki investasi di dunia, dan insya Allah mendapatkan juga nilai investasi untuk akhirat kita. Dan semoga kita termasuk para investor yang baik, insya Allah. Investor yang benar, investor yang akan merasakan nikmatnya hidup di dunia, dan insya Allah terlebih lagi
kita bisa merasakan nikmatnya hidup di akhirat, yakni di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya Hamri Muin, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, ketika ada hal-hal yang kurang dari penyampaian kami, maka kami mohon maaf, dan silakan berikan saran, komen, dan yang paling utama adalah ingatkan, nasihatkan, karena sesungguhnya apa yang kami lakukan tiada lain untuk memberikan manfaat untuk diri, keluarga, terlebih lagi untuk umat dan secara khusus kaum muslimin. Barakallahu fikum, ini yang dapat kami sampaikan. Saya Hamri Muin, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika video ini bermanfaat, silahkan disebarkan seluas-luasnya. Insya Allah semoga itu memberikan kebaikan untuk diri kita dan untuk umat secara umum. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.